welcome back to my channel. Jadi bagi teman-teman yang saat ini adalah owner dari perusahaannya atau sekarang lagi membangun startup atau misalnya ya baru aja nih buat perusahaan, terus udah itu karyawannya masih dikit dan ya sebagian besar keputusan perusahaan masih teman-teman handle. Aku cuma mau ngasih sedikit saran yang semoga ini bermanfaat, yaitu kalau misalnya teman-teman punya ide, visi, atau target besar, jangan semua dipikirin sendiri. Oke, aku juga pernah mengalami kondisi tersebut. Jadi, aku merasa kalau misalnya aku punya tim, aku tetap yang harus menggodok semua ide sampai real, jadi udah fully form, baru aku kasih tahu ke tim, suruh mereka kerja. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Tapi kesini-sini aku tahu bahwa karyawan kita atau tim kita akan merasa lebih dihargai ketika mereka dilibatkan. Salah satunya dilibatkan dengan cara apa? Ya dengan cara kita misalnya lagi di rapat besar, kita nggak cuma tiba-tiba nyuruh kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Nggak bisa kayak gitu aja. Tapi kita sampaikan, kita punya visi nih. Misalnya 1 tahun ke depan aku pengen perusahaan ini udah go internasional. Kita punya visi itu. Kita sampaikan ke mereka. Otomatis mereka merasa dilibatkan. Mereka merasa kita punya suatu visi yang besar. Yang asalnya mungkin mereka merasa bekerja tanpa tahu kenapa sih harus bekerja kayak gini, berubah menjadi mereka bekerja dengan mengejar suatu visi yang besar. Yang awalnya mungkin mereka kerja, aku kerja disuruh kerja 8 jam, ya udah kerja 8 jam aja. Tapi kalau mereka mengetahui visi besarnya, mereka akan berubah. Mereka akan bekerja lebih maksimal dan mereka bahkan bersedia bekerja lebih dari itu. Ada yang bersedia bekerja sampai 9 jam dengan alasan, ya aku pengen bekerja maksimal karena kita mempunyai suatu visi yang besar. Kenapa sih harus kayak gitu? Oke, ketika kita punya banyak pikiran di kepala, kita kan pasti mikir itu harus semuanya jadi bagus dulu, disiapin, karena kalau misalnya kita menyampaikan gak jelas, nanti instruksinya gak jelas, nanti malah berantakan kan. Tapi yang teman-teman perlu highlight di sini adalah kalau misalnya semua ide itu gak ada yang ketika muncul itu fully form. Contohnya nih ya, Mark Zuckerberg pernah bilang ketika dia punya ide Facebook itu nggak tiba-tiba idenya persis kayak Facebook sekarang. Jadi ya idenya waktu itu cuma mau bikin buku kenangan di sekolah, tapi yang bentuknya online, sehingga mereka bisa berkomunikasi di situ. Nah, nggak nggak ada niatnya mau bikin Facebook yang logonya itu warna biru huruf F, terus ada Google ada Facebook Ads-nya, nggak ada rencana sampai ke situ. Nah itu semua bergerak seiring berjalannya waktu. Dan ketika teman-teman punya ide, nggak usah dipikirin sendiri, karena itu nggak fully form, belum ada bentuk bagusnya. Sampaikan di rapat besar, sampaikan ke tim, aku punya ide kayak gini, gimana? Kalau teman-teman berpikir sendiri, maka cuma akan ada satu kepala yang berpikir, akan cuma ada satu ide yang muncul. Tapi kalau misalnya teman-teman ngajakin, misalnya paling sedikit nih ya, punya tim cuma 2 orang, ya teman-teman sebagai ownernya sama 1 orang lagi staffnya gitu ya, nggak apa, aku punya ide kayak gini, gimana ya? Terus staffnya ini ngasih saran, karena aku juga sering kayak gitu. Jadi waktu itu aku merasa awal-awal ya, jadi aku punya Instagram, aku ngerasa kok insight-nya tuh rendah banget. Terus aku udah mikir belajar ke sana kemari, terus lihat di akun-akun yang udah maju dan berkembang. Terus aku mikir apa lagi ya, kayaknya aku udah ngikutin semuanya gitu. Terus udah itu akhirnya aku sampaikan, dengan waktu itu nggak rapat sih, ngobrol-ngobrol aja sama salah satu staffku. Terus dia bilang, oh kenapa ya nggak dibuat akun yang carousel aja, yang ngasih informasi-informasi gitu, itu kan kayaknya belum ada. Oh iya ya. Jadi kayak banyak hal yang itu terlintas di pikiran kita aja enggak, tapi ternyata itu tuh dipikirkan oleh orang lain dan itu bisa jadi salah satu ide bagus. Nah, soalnya kenapa? Misalnya nih kita sendiri nih, aku akan bekerja keras untuk mempelajari gimana cara biar bisa meningkatkan insight. Oke, kita punya waktu berapa lama? 24 jam. Tapi kalau misalnya ada 2 orang, atau kita punya 3 orang staff, artinya kita punya waktu berapa? Kalau kita berdua, kita punya waktu nggak 24 jam lagi, kita punya 48 jam. Itu namanya resources. Kita punya sumber daya lain. Nah, kalau kita cuma memanfaatkan diri kita sendiri, oke lah 24 jam, masa kita nggak tidur sih? Dikurangi lah tidur 8 jam, dikurangi lagi kita makan, dikurangi lagi kita ngerjain hal yang lain. Akhirnya kita kan nggak maksimal tuh buat belajar. Nah, kita punya staff tujuannya buat itu. Jadi jangan teman-teman mikir semuanya sendiri, bagikan, sharing. Selain mereka merasa dilibatkan, teman-teman juga bebannya nggak terlalu banyak jadinya. Jadi teman-teman bisa fokus ke hal yang lain, dan ada juga yang bantuin mikir gitu, karena di awal-awal memulai bisnis mikir sendiri itu benar-benar melelahkan. Kenapa? Karena kita mikir ya benar-benar kayak
bahasa Jawanya tuh ya babat alas. Jadi kita nggak tahu jalan gimana, ya udah kayak kita kayak nebangin pohon di hutan, kita nggak tahu arahnya kemana gitu. Nah kalau kita punya teman untuk berpikir bersama, itu akan sangat membantu mempercepat babat alasnya itu kayak gitu. Terima kasih.